Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi yang indah ketika Tuhan memberkati kami. Pada saat ini kami Tuhan berikan kesempatan, kesehatan, sehingga kami boleh mengadakan acara Mimbar Agama Kristen di pagi hari ini. Pimpinlah jalannya acara pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan mengurapi Roh Kudus sehingga menyertai kami semua, sehingga Tuhan bukakan hati kami untuk mengerti setiap sabda dan kehendak-Mu. Beri kemampuan kami untuk melaksanakan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini, tema yang akan kita ambil yaitu iman yang tidak mudah goyah. Iman yang tidak mudah goyah. Untuk bacaan Alkitab kita akan mengambil dari kitab Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melaksanakan dan merenungkannya dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, dalam hidup ini keinginannya apa? Pasti semuanya inginnya bahagia selalu, terpenuhi segala kebutuhannya, tidak mengalami permasalahan, tidak susah. Nah, tapi kenyataan yang kita alami tentunya berbeda, sangat berbeda. Mungkin cita-cita yang biasa disebut orang muda foya-foya, tua kaya raya, kalau mati pun inginnya masuk surga. Tetapi dalam kehidupan kita
yang kita temui adalah setiap pergumulan, permasalahan silih berganti. Ada orang bilang permasalahan hidup itu dihadapi manusia dari lahir hingga manusia itu kembali kepada Tuhan. Setiap manusia ada kecenderungan untuk menolak, menawar, tidak mau menerima suatu permasalahan, tidak mau menerima suatu masalah. Ketika seseorang mungkin kehilangan sesuatu yang dikasihi, kehilangan suatu benda yang berharga, ketika kehilangan seseorang yang dicintai, ada berbagai tahap-tahap yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Yang pertama, menyangkal, denial. Orang itu gak terima, gak mungkin permasalahan ini terjadi pada saya. Gak mungkin orang yang saya kasihi meninggal. Gak mungkin barang yang saya sangat sukai, contohnya mobil, kok hilang. Nah, di tahap yang pertama orang itu penyangkalan, menolak. Terus yang kedua marah. Marah itu bisa kepada sesama, pada orang lain. Kalau mungkin mobilnya hilang, kenapa kok mobil bisa hilang? Siapa yang menghilangkan itu menjadi pelampiasan. Bisa juga marah itu bisa saking tidak bisa menerima, belum bisa menerima keadaan, bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan penyakit, permasalahan ini terjadi pada saya? Tahap yang ketiga yaitu tawar-menawar. Manusia mulai belajar untuk terima peristiwa. Oh ya sudah, kalau mungkin seseorang yang aku kasihi meninggalkan aku. Oh mungkin barang yang saya sukai ternyata hilang. Bersyukur mungkin mobilnya hilang tetapi saya masih selamat, seperti itu. Mulai tawar-menawar. Dan ada tahap selanjutnya yaitu dua kemungkinan. Yang pertama yaitu depresi. Kalau orang tidak bisa menerima suatu musibah, dia frustasi, dia kesepian, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi selanjutnya ada orang yang bisa menerima, yang bisa mengerti bahwa itu semua kehendak Tuhan. Ini adalah tahap-tahap psikologi. Nah, menurut Elizabeth Kubler-Ross, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sering menghadapi dan merasakan tahap-tahap tersebut. Karena saya yakin setiap kita semua sudah pernah dan sering menghadapi suatu masalah. Kita sebagai manusia memang kecenderungannya tidak mau menerima itu semua. Kita inginnya menolak. Tetapi kenyataan yang kita hadapi adalah kita memang harus menerima. Nah, kehidupan itu bukan berarti kalau banyak pergumulan, banyak masalah pasti dia tidak bahagia. Contohnya, ada orang yang mungkin sangat miskin betul, dia hanya bisa makan sehari sekali, tetapi dia bisa bahagia, dia bisa mensyukuri. Tetapi ada juga orang yang penuh dengan gelimangan harta, tetapi dia masih merasa khawatir, dia masih merasa tidak tenang. Ada ahli yang mengatakan bahwa 10% yang terjadi pada kita itu hanya menjadi bagian kecil dari penyebab kehidupan kita bahagia atau tidak. Jadi kehidupan itu bukan hanyalah 10% apa yang terjadi pada diri kita, dan 90%-nya adalah bagaimana Anda meresponnya. Masalah boleh datang banyak sekali pada kehidupan kita, tetapi kalau kita mau bahagia, kita harus benar merespon permasalahan itu. Ketika kita punya pergumulan dan kita bisa menyelesaikannya, dan kita bisa menerima dengan ikhlas, kita akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tetapi meskipun masalahnya cuma satu, tetapi kalau kita tidak mau menerimanya dengan ikhlas, tetapi kita hanya protes, kita hanya menawar dan menolak, saya nggak mau menerima masalah ini, kita tidak akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar Buana Asri yang
terkasih, dalam kehidupan kita menemui banyak ujian. Kita harus mempunyai mentalitas yang tangguh. Kita harus mempunyai ketangguhan, resilience. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kalau diumpamakan kita itu sebagai seorang pendaki, ada beberapa tahap, 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap di bawah. Ketika manusia mempunyai permasalahan, dia hanya langsung menolak. Tuhan, aku nggak mau menerima masalah ini. Dia nggak mau berusaha menyelesaikannya. Dia langsung menyerah. Yang tahap selanjutnya yaitu adalah tahap orang seperti orang berkemah, campers. Orang itu menerima suatu pergumulan itu dan berusaha menyelesaikannya, tetapi gampang menyerah. Selanjutnya setelah menyelesaikan permasalahannya, dia hanya sudahlah, saya sudah menyelesaikan ini. Tetapi tahap yang ketiga adalah tahap seorang pendaki. Dia yang terus berjuang, pantang menyerah untuk menghadapi setiap pergumulan dan permasalahannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang harus kita ketahui bahwa kita harus mengajarkan ketangguhan dalam menghadapi masalah ini sejak dari dini, sejak dari kecil. Sejak kecil anak-anak harus kita ajarkan untuk menghadapi permasalahan. Kita jangan sebagai orang tua selalu membuat anak-anak mudah. Ada kesulitan dikit kita bantu. Tidak bisa membuka botol langsung kita bantu. Itu membuat anak-anak tidak mempunyai pengalaman untuk menyelesaikan setiap permasalahannya. Dan tentunya yang terpenting adalah kita harus meningkatkan iman dan membekali spiritual kita semua. Tetap teguh, dan kita teguh iman kita kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita harus mempunyai kepercayaan, kita harus punya iman yang tangguh bahwa ketika Tuhan mengizinkan suatu masalah, ketika Tuhan mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mempunyai tujuan yang lebih indah. Dan Tuhan tidak hanya memberikan suatu ujian, tetapi juga membekali kita dengan kekuatan untuk menyelesaikannya. Dalam firman Tuhan, pencobaan di padang gurun tadi, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan menolak. Tuhan tidak menuruti kehendak iblis. Pada waktu itu saya yakin dan saya menyadari pasti Tuhan Yesus juga merasakan sisi kemanusiaan, lapar, dahaga. Tetapi teladan Tuhan Yesus adalah hidup bukanlah untuk mencapai kemudahan memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi untuk memikirkan kebutuhan dan kehidupan orang lain juga. Tuhan Yesus tidak hanya berpikirkan saat ini saya lapar saya akan makan, tetapi Tuhan yakin dan Tuhan menyadari bahwa misi Allah yang terjadi dalam kehidupannya yaitu untuk menyelamatkan manusia. Nah, pada waktu itu, pada peristiwa itu, meskipun berat, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bahwa Tuhan Yesus ketika mempunyai masalah, Tuhan tidak egois. Tuhan tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tuhan memberikan teladan. Meskipun saya mempunyai permasalahan, tetapi saya juga harus mementingkan apa yang dibutuhkan orang lain. Misi yang lebih penting Tuhan utamakan. Tuhan memberikan teladan bahwa tidak boleh egois. Saat ini mungkin kita mempunyai permasalahan ekonomi atau permasalahan lainnya, itu kita diajak, kita jangan sampai memikirkan saya aja kesulitan ekonomi kok saya akan membantu orang lain. Tetapi kita juga diajak untuk berempati, juga
tetap mengasihi sesama kita dan tidak hanya mementingkan diri sendiri saja. Dalam pencobaan yang kedua, yaitu Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Yesus menolak tawaran iblis karena iblis tidak memiliki hak atas dunia ini. Alam semesta adalah kepunyaan Tuhan dan hanya Tuhan yang layak disembah. Iman Tuhan Yesus sangat tangguh, sangat teguh, dan Tuhan Yesus bijaksana. Dia tetap mengutamakan kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam dirinya. Tuhan Yesus bijaksana setiap menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan yang harus ia lalui. Pada pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis 3 kali. Tuhan Yesus menolak tindakan yang fatal tersebut hanya untuk membuktikan kepada iblis bahwa dia anak Allah. Hidup Yesus adalah menjadi anak yang setia, mengemban tugas dari Bapa untuk menyelamatkan manusia, sekalipun untuk itu harus menderita dan dikorbankan. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa Tuhan Yesus adalah bijaksana dan taat terhadap perintah Tuhan. Mungkin kalau kita sebagai orang percaya sering menghadapi ujian tersebut, kamu anak muda yang kekinian masak seperti aja gak berani. Kalau kita itu mengutamakan rasa kemanusiaan kita mungkin kalah. Masa kamu gak ikut-ikutan korupsi? Hal itu biasa kita lakukan, pada umumnya orang saat ini melakukan seperti ini. Tetapi kalau kita menuruti perintah Tuhan adalah kita harus berani berkata tidak. Kita harus tidak sama dengan dunia ini, dan kita harus mengutamakan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri yang terkasih, kita harus menjadi orang Kristen yang tidak mudah goyah imannya. Menjadi orang Kristen itu tidak berarti ketika kita percaya Tuhan, kita tidak akan menghadapi suatu permasalahan dan pergumulan. Karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan juga mengalami pencobaan. Apalagi kita manusia yang berdosa. Tentunya wajar kalau saat ini kita mempunyai pergumulan, kita mempunyai permasalahan. Marilah apapun pergumulan kita saat ini, kita belajar menerima. Kita belajar menerima apa yang dipermasalahan kita. Dan tentunya saat ini kita diajak untuk bijaksana menghadapi pergumulan kita. Kita harus tetap teguh iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dijelaskan, ujian menguatkan iman, tanpa pergumulan tidak ada kesaksian. Kitab 1 Petrus 1 ayat 7 berbunyi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ketika kita saat ini menghadapi suatu pergumulan, mungkin bukan karena kesalahan kita, tetapi salah satu tujuannya yaitu Tuhan ingin menguji iman kita supaya kita naik tingkat. Kalau kita tadi saya istilahkan sebagai seorang pendaki, kita masih di bawah, kita diajak untuk naik lebih ke atas, ke tebing yang lebih tinggi. Kalau kita masih tahap di bawah, kita diajak untuk tahap berkemah supaya kita bisa mencapai tahap selanjutnya, yaitu seperti seorang pendaki yang senantiasa mau berjuang menghadapi setiap pergumulan kita. Kalau kita pernah mengalami suatu permasalahan dan kita bisa menyelesaikan, pasti ada timbul kepercayaan. Dulu permasalahan yang ini bisa saya selesaikan, dan saat ini ketika ada masalah yang lain, saya yakin saya bisa menyelesaikan. Itu perlu kita tanamkan pada diri kita. Dan kalau kita saat ini sedang menghadapi pergumulan, kita harus mempunyai rasa bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Amsal 24 ayat 10 berbunyi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu.
Nah, kalau tadi saya jelaskan di depan, kita itu masih menolak, kita masih tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, saya jangan diberi masalah seperti ini. Tetapi kalau kita tidak mau pada tahap yang paling akhir, yaitu menerima, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Kita gampang menyerah. Dan oleh karena itu, saat ini apapun yang terjadi, permasalahannya kita harus belajar ikhlas. Kita harus menerima, selanjutnya kita meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa bijaksana, taat, meskipun ada dalam masalah tetap mengutamakan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kita diajak untuk bereaksi benar. Amsal 24 ayat 16 berbunyi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah yang ada dalam diri kita tadi bukan menjadi alasan untuk kita tidak bahagia dalam hidup. Saya mengutarakan tadi 10% dari masalah itu hanya menjadi 10% dari kehidupan kita. Yang utama adalah respon kita bagaimana menghadapi peristiwa tersebut. Kalau kita bisa menghadapi setiap peristiwa itu dengan baik, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersyukur atas kehidupan kita. Kita boleh mempunyai permasalahan yang cukup banyak, tetapi ketika kita bisa mengerti bahwa yang terjadi semuanya itu, satu, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Dua, mungkin sebagai ujian, pembelajaran bagi kita. Yang ketiga, mungkin ujian tadi kalau dalam tahap-tahapnya seorang pendaki tadi ada 3 tahap. Yang pertama adalah quitter, yaitu orang yang hanya di bawah saja. Ketika mempunyai masalah, kita hanya, oh ya, aku punya masalah, tetapi saya tidak menyelesaikan, tidak mempunyai kepedean, tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa saya bisa menyelesaikan. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, kita tahap berkemah, naik mau berjuang, tetapi setelah itu menyerah. Ya sudah, saya sudah merasa nyaman, saya tidak akan berjuang lagi. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap climbers, tahap pendaki. Kita sebagai manusia harus terus berjuang. Kalau saat ini masalah kita hadapi sudah kita selesaikan, besok waktu yang akan datang kita punya masalah, kita harus berjuang lagi. Kita harus pantang menyerah, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, adanya tekanan hidup, adanya permasalahan hidup tidak boleh menjadi alasan bahwa kita untuk undur daripada Tuhan. Saya punya masalah ini berarti Tuhan tidak suka pada saya. Itu pemikiran yang salah. Kita harus tetap teguh. Kita tetap sebagai seorang pendaki, kita harus berjuang. Kalau kita punya kepercayaan dulu bisa menyelesaikan masalah yang lain, pasti saat ini Tuhan juga akan memberkati kita dan kita pasti menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kepercayaan itu kita menumbuhkan harapan pada kita, dan kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Oleh karena itu, ketika saat ini kita mempunyai permasalahan, kita harus menerima bahwa itu sebagai proses pembelajaran yang baik buat kita, dan selanjutnya kita itu harus mensikapinya dengan bijaksana. Yang utama yaitu mensikapi dengan bijaksana dan dengan landasan beriman teguh kepada Tuhan. Dasar-dasar iman kepada Tuhan memberikan kekuatan bahwa kita bisa menjalani setiap pergumulan kita. Dan selanjutnya kita berserah pada Tuhan. Kalau orang bilang kita harus berdoa dan bekerja, kita harus berdoa. Berdoa untuk setiap pergumulan kita, setiap
permasalahan yang kita hadapi, tetapi Tuhan juga menghendaki supaya kita juga berusaha. Mungkin kalau permasalahannya ekonomi, ya selain berusaha berdoa, kita juga harus mencari terobosan-terobosan baru. Kalau saat ini permasalahannya adalah keluarga, masalah anak, ya kita harus memperbaiki, kita harus mencari sumber-sumber pengetahuan, mencari sharing kepada orang yang berpengalaman supaya kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan dan pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesusahan jangan membuat kita khawatir, bahkan tadi tahap yang frustasi, kita menjadi depresi. Permasalahan yang ada dalam diri kita jangan membuat kita itu terus menyendiri, tidak mau bergabung dengan orang lain. Mungkin hal-hal yang sangat berat, misalnya saat ini di masa pandemi ini mungkin ada orang-orang yang diizinkan kehilangan orang yang disayangi secara mendadak. Itu menjadi beban yang sangat berat. Dia tertekan, dia kesepian. Mungkin pada waktu-waktu awal dia akan mengurung diri. Nah, bahkan bisa sampai frustasi dan depresi. Nah, sebagai umat yang beriman, umat yang mempunyai iman yang teguh, kita jangan sampai seperti itu. Kita mungkin mengalami masa menolak. Kita mungkin mengalami masa tawar-menawar. Tetapi sebagai umat yang beriman, mari kita belajar menerima keadaan. Mungkin peristiwa itu menyakitkan, tetapi mari kita belajar menerima. Kita meyakini bahwa kalau secara manusiawi kita tidak mampu, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita percaya, kita harus jujur melihat dan menerima kenyataan bahwa yang terjadi saat ini semuanya atas izin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan dipenuhi rasa ketakutan, kita jangan dipenuhi rasa kekhawatiran. Sebaliknya marilah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Ia akan membawa kehidupan dan semesta dalam pembaharuan yang tak terbayangkan, dan kita akan bersukacita telah dilibatkan Allah dalam sejarah pembaharuan itu. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana yang indah, yang saat ini mungkin secara manusiawi kita tidak akan tahu. Tetapi kalau kita saat ini dilibatkan, kita diizinkan Tuhan mengalami itu, pasti suatu saat kita diajak mengerti, oh ternyata masuk Tuhan itu seperti ini. Rencana Tuhan untuk kehidupan saya seperti ini. Selain itu, marilah kita tetap memiliki iman yang teguh, kreativitas, senantiasa menambah kreativitas supaya kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan kita, dan senantiasa membuka diri untuk menerima masukan. Karena suatu permasalahan itu selain kita pohonkan pada Tuhan, kita juga harus belajar untuk menyelesaikannya, mungkin dengan meminta bantuan orang lain, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengutamakan iman kita, spiritual kita.
Karena kalau kita tidak mempunyai iman yang teguh, kita tidak bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita dengan baik. Kita menjadi pribadi yang gampang menyerah. Ketika ada peristiwa permasalahan sedikit, kita sudah bilang, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mengasihi saya. Kita hanya sampai tahap menolak. Langsung mungkin melupakan Tuhan. Tetapi kita harus memperbaiki iman kita supaya tetap teguh dan kita bisa ditemani. Kita bersama Tuhan bisa mencapai tahap menerima, dengan ikhlas menerima setiap pergumulan kita. Efesus 4 ayat 29 berbunyi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempunyai pergumulan, ketika kita mempunyai masalah, jangan sampai yang keluar adalah perkataan-perkataan yang negatif. Kita harus mengatur diri kita, mengendalikan diri kita. Kita harus bijaksana supaya kita tetap berpikir positif, karena dengan begitu kita akan mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Pada saat ini kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa berpikir positif dan tidak mencari siapa kesalahan, kenapa masalah ini terjadi pada diri kita. Tetapi ketika kita mempunyai permasalahan, ketika kita mempunyai pergumulan, kita berpikir ke depan dan kita percaya bahwa setiap pergumulan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Renungan pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami ketika kami boleh belajar tentang firman-Mu. Tuhan mengingatkan bahwa kami, selama kami di dunia ini, wajar ketika kami mempunyai pergumulan, wajar ketika kami mempunyai permasalahan. Tetapi ketika kami mempunyai permasalahan, Tuhan ingatkan kepada kami bahwa kami harus mempunyai iman yang teguh. Kami harus senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Kami harus senantiasa memohonkan kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami. Tuhan Yesus, Tuhan mengetahui pergumulan umat-Mu, khususnya di Kabupaten Sragen ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mempunyai beban permasalahan keluarganya, mungkin ada yang mempunyai permasalahan soal anak-anaknya, dan permasalahan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, pada saat ini, pagi hari ini, kami mau memohonkan kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami, memberikan jalan keluar, dan beri kemampuan kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami, dan agar setiap pergumulan yang kami selesaikan semua hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kelangsungan radio Buana Asri di Sragen ini. Tuhan berikan kemampuan, kejayaan, sehingga semakin berdampak di bumi Sukowati ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga pandemi ini segera berlalu. Tuhan melancarkan setiap proses rencana vaksin dan booster yang sedang diprogramkan, sehingga semuanya berjalan atas kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, jalannya mimbar agama Kristen pada pagi hari ini tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati.